Assalamualaikum solih-solihah generasi hebat kelas 4. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Ustazah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya belajar dari rumah. Baiklah solih-solihah, hari ini materi IPA kita tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam dan bagian-bagian hewan beserta fungsinya. Ya. Di buku pena itu ada di halaman 172 dan bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya ada di halaman 178. Oke, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah solih-solihah, hewan merupakan jenis dari sumber daya alam. Hewan ini banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Kira-kira apa saja ya manfaat hewan bagi kehidupan sehari-hari? Di sini yang pertama kita akan bahas yaitu tentang pemanfaatan hewan ayam dan juga bebek. Kedua hewan ini pasti tidak asing ya buat kita. Kira-kira siapa yang tahu apa pemanfaatan hewan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ayam dan bebek biasanya dimanfaatkan untuk diambil telur serta dagingnya untuk keperluan konsumsi. Sedangkan bulunya itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya untuk bahan dasar kerajinan tangan. Lalu bulu ayam juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kemoceng. Selanjutnya bulu angsa atau bulu bebek bisa dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan kok. Nah, kira-kira apa lagi nih solih-solihah yang bisa dimanfaatkan dari ayam dan bebek? Ya, kotorannya. Kotorannya itu bisa juga dimanfaatkan untuk bahan dasar pupuk. Baiklah, pemanfaatan hewan selanjutnya adalah hewan sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau bisa dimanfaatkan untuk diambil daging, kulit, susu, dan tenaganya. Nah, daging, kulit, dan susu digunakan untuk keperluan konsumsi. Sedangkan tenaganya dimanfaatkan petani untuk membajak sawah. Nah, solih-solihah, kulit sapi dan kulit kerbau ini selain digunakan untuk kebutuhan konsumsi, ternyata juga bisa digunakan untuk yang lain. Kira-kira apa ya contoh pemanfaatan kulit sapi dan kerbau yang kalian tahu? Oke, kulit sapi dan kerbau ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, bahkan ikan pinggang. Selain itu, kulit sapi dan kerbau bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan beduk. Oke, selanjutnya ada pemanfaatan hewan kucing, kelinci, dan ikan. Nah, biasanya ketiga hewan ini dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Baiklah solih-solihah, hewan juga memiliki peran ya dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya adalah ular sawah. Nah, ular sawah ini biasanya memakan tikus yang ada di sawah. Ketika ular sawah ini memakan tikus di sawah ini jumlahnya akan berkurang atau tidak banyak. Karenanya tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani bisa memanen padinya dalam kondisi yang baik. Ular sawah ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan juga tanaman padi. Oke, apa akibatnya jika keseimbangan alam tidak terjaga?
Sebagai contoh, apa yang akan terjadi jika ular musnah atau hilang dari sawah? Tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Petani tidak dapat memanen padinya. Baiklah soli-solihah, selanjutnya kita akan membahas cara menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan alam ini harus kita jaga supaya tidak menimbulkan masalah bagi manusia juga lingkungan di masa mendatang. Yang pertama, cara menjaga keseimbangan alam yang pertama yaitu tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Ketika kita memanfaatkan hewan secara berlebihan, maka akan timbul kepunahan dan kelangkaan. Lalu yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Misalnya, tidak merusak tumbuhan yang ada di hutan. Karena tumbuhan yang ada di hutan itu merupakan sumber makanan bagi hewan yang ada di hutan. Yang ketiga yaitu tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka seperti kulit harimau dan gading gajah ya. Baiklah soli-solihah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya ya, yang ada di halaman 178. Oke, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya yaitu yang pertama, bagian tubuh hewan ikan ya. Seperti kita tahu, ikan ini tinggalnya di air ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada bagian-bagian tubuh ikan dan fungsinya. Yang pertama itu ada mata. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada insang. Kalian bisa lihat ya, insang. Insang itu berfungsi untuk bernafas. Jadi ikan itu bernafas menggunakan insang ya. Lalu bagian tubuh ikan yang ketiga yaitu ada sirip. Sirip ini ada sirip atas dan sirip bawah. Sirip ini berfungsi untuk berenang. Lalu ada ekor. Ekor ikan ini berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Lalu ada sisik. Sisik ikan berfungsi untuk pelindung tubuh. Ya, ini dia bagian-bagian tubuh hewan ikan dan fungsinya ya. Oke. Bagian tubuh hewan yang kedua yaitu hewan kucing. Oke, kucing. Kalian bisa lihat bagian-bagian tubuhnya ada mata, berguna untuk melihat, hidung berguna untuk mencium bau, mulut dan gigi berguna untuk makan, perut berguna untuk mengolah makanan, kaki berguna untuk berjalan dan menerkam mangsa. Lalu ada ekor. Ekor pada kucing ini berfungsi untuk keseimbangan. Lalu ada rambut yang berguna untuk menutupi tubuhnya. Ada telinga berguna untuk mendengar. Dan satu lagi ini ada misai atau kumis ya. Kumis misai berguna untuk mengetahui keadaan sekitar. Baiklah soli-solihah, demikianlah penjelasan tentang Ustazah ya, yaitu materi IPA kita hari ini tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam dan bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Kita bertemu lagi sepekan depan ya di materi IPA selanjutnya. Oke, hari ini tidak ada tugas. Tugasnya hanya menyalin materi
atau mencatat kembali di buku tulis kalian materi yang sudah Ustazah sampaikan hari ini. Oke? Kelas 4 pasti bisa. Semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.